Selamat pagi anak-anak calon siswa SMP Negeri 7 Klaten yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Esti Raharjanti. Kalian bisa panggil Bu Esti ya. Dan kebetulan Bu Esti mengampu mata pelajaran bimbingan konseling ya. Nanti apa itu bimbingan konseling bisa Bu Esti jelaskan lebih lanjut ketika nanti kita pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini Bu Esti diamanai oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Nah, apa saja sih yang menjadi program-program atau apa sih kesiswaan itu, membidangi apa saja kesiswaan itu? Di sini nanti Ibu akan memaparkan sekilas tentang program kerja kesiswaan SMP Negeri 7 Klaten. Ibu akan menjelaskan secara ringkas saja yang menjadi poin-poin dari kesiswaan itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi kesiswaan ya. Apa sih fungsi kesiswaan itu? Nah, nanti di sini di slide PowerPoint bisa kalian lihat juga apa saja yang menjadi fungsi dari kesiswaan itu. Tentu saja tidak lepas dari penyusunan program kerja kesiswaan. Yang pertama ya, di awal tahun pelajaran kesiswaan ini membuat program, kemudian program itu diajukan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan tentu saja. Kemudian merencanakan dan melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kemudian yang berikutnya adalah bersama wakil kepala sekolah yang lain itu mengelola tentang mutasi siswa, melaporkannya kepada kepala sekolah juga. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan MPLS seperti yang anak-anak alami sekarang ini atau anak-anak sedang jalani saat ini ya, yaitu pelaksanaan MPLS. Kemudian yang berikutnya adalah mengkoordinir kegiatan lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau bahkan sampai nasional. Jadi di kesiswaan itu tugasnya adalah mengkoordinir lomba-lomba siswa ya. Jadi nanti kalian yang berprestasi atau punya bakat silahkan bisa unjuk diri atau bisa menghubungi kesiswaan agar bisa dibina untuk tingkat lebih lanjut atau untuk meningkatkan kualitas diri kalian lebih baik gitu ya. Kemudian tentu saja mengatur tata tertib siswa dan nanti akan bekerja sama dengan guru BK untuk tata tertib siswa ini tentu saja. Oke, yang berikutnya adalah mengorganisir pelaksanaan outing kelas. Nah, di sini juga menjadi tugas dari bidang kesiswaan. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan pemilihan calon peserta didik teladan atau siswa teladan dan juga menerima beasiswa. Ada yang penerima KIP, beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu ya. Kemudian bisa PKH, itu bersama nanti kerjasama kita adalah dengan operator sekolah. Baik, itu sekilas tentang fungsi kesiswaan. Yang berikutnya adalah strategi kerja kesiswaan ya. Strategi kerja kesiswaan yang pertama adalah mengembangkan kreativitas bakat dan minat siswa. Nah, karena nanti kalian baru pertama kali masuk di SMP 7, tentu saja perlu waktu untuk menggali atau mengembangkan kreativitas bakat kalian. Nah, nanti untuk awal pembelajaran insya Allah nanti akan dibagikan angket peminatan. Jadi dari awal nanti kita bisa mengetahui minat bakat kalian itu di arah mana ya. Nanti ditunggu saja, nanti jika diberikan brosur atau angket oleh wali kelas kalian bisa mengisinya. Oke, kemudian strategi kerja yang kedua adalah mencetak siswa yang berprestasi di bidang akademik dan organisasi ya. Jadi tugas kami adalah membentuk atau mencetak
Nah, mencetak siswa-siswa yang berprestasi tentu saja. Dan siswa-siswa yang berprestasi ini kedepannya akan menjadi branding tersendiri bagi sekolah. Jadi jika siswa itu berprestasi, membawa nama baik sekolah, otomatis sekolah kita juga bisa keangkat dan bisa mengharumkan nama sekolah di kancah kabupaten atau bahkan provinsi. Dan bahkan kemarin ada siswa SMP 7 yang mengikuti lomba sampai ke tingkat nasional gitu ya. Di situ ada namanya Gen Ki Hajar, generasi kita belajar, dan sampai ke tahap advance ya. Jadi lumayan lah untuk di SMP 7. Belum lagi lomba-lomba yang lain. Alhamdulillah SMP 7 selalu menghasilkan paling tidak ada siswa yang berprestasi ya. Dan semoga nanti kelas 7 ini muncul bibit-bibit baru yang bisa mengharumkan nama sekolah seperti kakak-kakak kalian yang sudah-sudah begitu ya. Oke, itu sekilas mengenai strategi kerja kesiswaan. Kemudian bidang kesiswaan itu nanti juga akan mengatur tentang ekstrakurikuler di SMP Negeri 7 Klaten. Ekstrakurikulernya itu ada 5 macam di SMP 7 ya. 1 pramuka, 2 PMR, kemudian yang ketiga karawitan, keempat bola voli, kemudian yang kelima adalah sepak bola ya. Dan kebetulan kemarin bola voli juga meraih prestasi yang luar biasa ya, juara 3 ketika Popda. Kemudian sepak bola juga sering ya, top scorer dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di web SMP 7, jadi bisa dilihat nanti kalau sudah kami tayangkan, bisa dilihat oh ternyata kakak-kakak kelas kalian itu punya prestasi yang seperti ini. Nah, semoga dengan melihat itu kalian menjadi semangat, oh besok saya juga bisa seperti itu gitu ya. Jadi intinya adalah memotivasi supaya kalian juga bisa berprestasi seperti kakak-kakak kelas kalian. Baik, mungkin itu saja ya. Oh ya, untuk pramuka itu sifatnya wajib ya. Ekstra pramuka itu sifatnya wajib dan biasanya pelaksanaannya di hari Jumat. Jadi untuk ekstrakurikuler ini pelaksanaannya adalah di luar jam reguler. Jadi di luar jam pembelajaran. Jadi biasanya sore atau setelah pulang sekolah gitu ya. Tapi karena sedang masa pandemi seperti ini dan kita juga sangat-sangat patuh terhadap anjuran pemerintah untuk PPKM ya, kita terpaksa harus mundur lagi pembelajaran tatap mukanya. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dan menimba ilmu di SMP Negeri 7 Klaten ini. Baik anak-anak, mungkin itu ya sekilas tentang program kerja kesiswaan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sedikit yang bisa Ibu sampaikan. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita sambung lagi ketika nanti kita pembelajaran jarak jauh ya. Oke, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.